suaranya kencang, Bu Desi bisa melihat dan mendengar semangat pagi anak-anak di hari ini. Oke, yuk sebelum memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, sebelum kita buka pelajaran, ada baiknya kita buka dulu dengan berdoa. Yuk, siapa yang berani memimpin? Husein, pimpin doa teman-teman dengan suara yang keras. Sikap berdoa. Kita undangkan badan kita dulu. Kita gerakkan tangan dan kaki kita
juga kalian dapat menyampaikan pendapat kalian dengan jelas. Oke, jadi bisa mengutarakan pendapat. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah nanti kalian menulis bagaimana cara menabung di bank, nanti kalian itu dapat menyusun teks prosedur dengan baik. Dan terakhir, nanti melalui kegiatan menuliskan pengalaman kalian dalam menabung, nanti kalian itu bisa menyajikan laporan teks prosedur dengan kalimat yang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi nulisnya itu yang bagus, tidak hanya nulis yang asal-asalan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ayo, langsung saja. Silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Pelajaran bahasa Indonesia, buku paket bahasa Indonesianya dikeluarkan dan juga alat tulis. Nah, bab 5 dibuka di halaman berapa itu? Oke, sudah siap ya? Sudah dibuka buku paketnya? Oke, lanjut ke pembelajarannya. Semuanya lihat poin-poin yang ada di atas atau di depan. Oke, ya perhatikan. Ada poster ini. Poster tentang apa ini? Ajakan menabung. Pernahkah kalian menabung? Pernah. Biasanya di mana kalian menabung? Di celengan. Husein nabung di celengan. Di bank. Sama Fatah pernah menabung di bank? Punya rekening di bank? Oh belum. Berarti ikut orang tuanya pergi ke bank. Siapa? Bapak punya rekening di bank. Siapa lagi yang punya? Isa punya. Berarti juga punya rekening di bank. Oke, bagus. Berarti beberapa sudah memanfaatkan bank untuk menabung uang kalian. Oke, biasanya kita nabung di celengan, di bank. Pengalaman kalian di mana lagi kalian menabung? Menabung di sekolah pernah? Kalau masih ingat sebelum-sebelumnya, sebelum ada pandemi, sekolah itu juga pernah menggelar menabung di sekolah. Ya, biasanya nanti sama Bu Desi atau Bu Dia dikasih buku tabungan, nanti boleh kalian menyisihkan uang kalian ketika jajan itu nanti dititipkan kepada gurunya untuk ditabung di sekolah. Dulu pernah, sekarang belum ada lagi tapi. Jadi nanti kalau tabungnya di sekolah bagaimana? Nanti nabungnya itu di koperasi sekolah. Nah, pas akhir tahun atau ketika kalian mau naik kelas nanti boleh diambil. Digunakan untuk keperluan kalian ketika nanti sudah pindah kelas, biar buat beli buku, beli alat tulis, atau perlengkapan baju, seragam, dan juga sepatu begitu. Oke, yuk. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajarnya tentang khusus menabungnya di bank. Kita belajarnya yang menabungnya di bank. Oke, nah di sini Bu Desi punya video. Yuk kita saksikan bersama-sama. Yuk. Nah, di sini nanti Bu Desi punya video. Nah, kita saksikan bersama-sama. Nanti setelah videonya diputar, nah kita diskusikan apa saja isi dari video yang kalian lihat tadi. Sudah siap?
semuanya dipisahkan dari kasih. Ibu dan ayah sedang menciptakan hubungan berasa tujuh kenal untuk ditambah dan memisahkan sebagian untuk hubungan hari ini. Selamat dong ya Ani. Dan kasih cara yang jujur ya Kak. Biar aman, siang yang jaga sekalian kalian. Dan itu semacam celengan ya. Dan itu tempat yang menentukan. Adi mau pada saya. Adi ikut orang tuanya berduka. Ada yang pernah berduka? Ya. Namun itu tidak selalu harus datang kembali. Bisa juga dalam kita atau dalam seseorang nenek. Orang lihat beruntung karena kita berkembang. Ibu dan ayah lebih suka jalan bareng. Kalau bisa disimpan di meja kasur atau di celengan, kenapa di kabin kita? Kalau memang mau dipisah, biar lagi aja simpannya. Celengan aja masih kuat kok. Menabung di bank banyak manfaatnya. Kita bisa mendapatkan bunga atau beri hasil. Selain itu, kita juga mendapatkan kemudahan transaksi seperti penggunaan ATM, dari tadi banking, banyak company, aman. Dan berguna. Selain itu, menabung di bank berarti usaha dalam membuat negeri karena hubungan dengan pemerintah serta kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat seperti yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebutuhan uang dari dana bantuan masyarakat yang dipinjamkan kembali. Leo, aku dari mana? Ada tidak cuma celengan buat di kabin kita? Oke. Oke, saya dan Nana sudah melihat bercerita tentang apa video ini tadi? Nah, cerita tentang Adi ya. Oke, Adi bagaimana tadi diceritain video ini? Ya, ada yang mau coba? Bercerita tentang apa tadi? Adi? Brian? Kayaknya tadi Adi mau menabung di bank. Di akhir cerita begitu ya. Betul. Oke, yuk. Tadi Adi bertamasya
di pas satpamnya dibukakan pintu kalian masuk, apa langkah pertama atau prosedur pertama yang kalian lakukan? C. Apa namanya? Ngasih. Bantu teman yang lain. Dia yang punya pengalaman ketiga. Ngasih rekeningnya. Langsung kasih uangnya. Yang pergi tukang biasanya banyak ya? Banyak sekali. Biar tahu kita urutan berapa. Langkah pertama apa? Nyantri. Biar nyantrinya udah. Apa yang kalian lakukan? Menjaga ketertiban. Pernah kalian buka apa namanya pintu bar? Biasanya di sebelah samping kiri atau kanannya itu kan ada alat khusus yang harus kita pencet tombolnya. Nah, ngambil antrian dulu kan ya? Betul tidak? Nah, ngambil antrian dulu. Kita nanti dapat nomor antrian berapa? Biasanya sama Pak Satpamnya dibantu. Perlunya apa? Kakak atau adik. Nanti terus diambilkan nomor nomor antrian. Nah, habis itu nanti kita disuruh nunggu. Sambil menunggu biasanya sama Pak Satpam dikasih apa? Hah? Disuruh duduk ke sofa, betul. Tapi dikasih lembaran kertas apa? Hah? Formulir yang harus kita isi. Yang punya rekening di bank biasanya apa saja yang diisi? Nama, tanda tangan, betul. Nama dulu harus diisi. Kemudian nama lengkap, betul. Kemudian nomor rekening yang kita miliki, betul tak? Habis itu jumlah uang yang mau kita tabung atau kita stokkan. Nah, nanti terakhir kayak Aska bilang nanti ditandatangani. Dan kalau formulirnya sudah diisi, kemudian sudah dapat nomor antrian, diminta untuk menunggu. Setelah itu langkah selanjutnya, prosedur selanjutnya, nanti kalau nomor antrian kita sudah dipanggil, kita pergi kemana? Ke kasir. Kalau di luar namanya bukan kasir. Ada yang tahu? Apa namanya? Hah? Loket. Ya loket. Tapi ada namanya. Nama petugasnya apa? Agen banknya adalah teller. Kenal? Nah, teller itu adalah petugas yang membantu kita ketika kita mau menyetorkan uang di bank. Nah, nanti kita pergi ke teller. Nah, kasihkan formulir uang kita, betul, dan juga formulir yang sudah kita tulis tadi. Nanti di situ akan diproses oleh sellernya, dihitung kembali uangnya. Kalau sudah selesai prosesnya, uang kita sudah masuk ke rekening bank. Oke, demikian. Nah, biar lebih jelas lagi, dan Desi putarkan satu video lagi. Kisah perjalanan anak yang nabung di bank. Kemudian waktu untuk kelas 5 jam 6. Waktunya istirahat untuk kelas 5 jam. Oke, sudah siap? Oke, ya ada anak sedang belajar ambil juga. Nih, pertama ambil nomor antrian.
ditayangkan bagaimana ketika dia membuka rekeningnya. Oke, tadi sekilas dari video ketika mau buka rekening syaratnya apa saja tadi? Harus punya KTP. Tapi apa sih punya KTP? Enggak. Berarti harusnya pakainya KTP orang tua. Jadi datanya harus bersama orang tua. Kenapa? Karena kita masih di bawah umur. Bisa bikin tabungan tetapi dengan bantuan orang tua. Jadi bawanya KTP orang tua. Masih ingat tadi apa lagi? Kakak, kartu keluarga, sama akte kelahiran. Betul. Jadi nanti sama petugas CSD akan dibantu untuk dibuatkan rekening atas nama kalian, atas nama diri anaknya, tetapi atas pengetahuan orang tua. Jadi nanti ketika kalian diberi ATM boleh ngambil sendiri, tapi kalau ngambilnya di bank harus ada orang tua. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, tambah lagi apa manfaat menabung di bank dari video yang sudah kalian lihat tadi? Bisa dapat emas kalau nabungnya emas, betul. Kalau nabungnya uang masa dapatnya emas? Dapat keuntungan dari bagi hasil. Pertama, mendapat keuntungan dari bagi hasil. Kedua yang disebutkan nanti tadi, nah betul, jadi lebih aman. Amannya dari pencuri, hanya pencuri kebakaran dan juga kehilangan. Misalkan kita lupa menyimpan, bisa saja kan ingatnya nggak nyimpennya di lasi, tapi kok ternyata dicari nggak ketemu, kita lupa kan, jadi uangnya hilang. Tapi kalau nyimpannya di bank sudah masuk rekening pasti aman. Oke, sudah dua, dapat keuntungan bagi hasil, aman dari kehilangan, pencurian maupun kebakaran. Kemudian manfaat lain apa dari tayangan video tadi atau dari pengalaman kalian yang kalian rasakan ketika menabung di bank, punya manfaat apa menabung di bank? Menghemat, ya, belajar berhemat. Terbiasa nabung itu berarti kita punya pola pikir harus menyisihkan uang jajan kita untuk ditabung. Jadi nanti kita jadi anak irit. Anak irit manfaatnya apa? Sewaktu-waktu pengen membeli barang-barang yang harganya mahal, itu nanti kita punya uang sendiri untuk membelinya. Dan tiga, apalagi manfaatnya? Bisa dipinjamkan ke orang, ya boleh, karena Aska dermawan pinjam-pinjamkan. Boleh. 5 berarti sudah. Apalagi kira-kira? Apakah nabungnya hanya bentuk uang lalu di bank? Tidak ya, sudah disebutkan dasar tadi. Pertama apa? Bisa menabung dalam bentuk lain. Contohnya adalah tabungan emas. Oke. Kemudian ketujuh, koin boleh, koin kan juga uang. Jadi nabung di bank itu tidak hanya dalam bentuk uang besar, uang kertas seperti pecahan 20.000, 50.000, 100.000. Kita anak-anak jajannya itu misalkan disisihkan cuma dapat sedikit, 500 rupiah, 100 rupiah dikumpulkan, misalkan dapat seminggu itu 1.500, boleh nanti kita juga nyimpannya di bank. Jadi bank juga menerima uang dalam bentuk koin seperti yang disampaikan Buse. Oke. Nah, oke, yuk langsung kembali ke pembelajaran. Ada yang
masing-masing kelompok berisi bagikan lembaran LKPD. Nah, jadi bagian depan ini berisi cover. Jadi kan pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia bab 5 ya. Materinya adalah tentang teks prosedur. Kalian buka di lembaran kedua, nanti ada LKPD bagian atas itu ada berisi nama kelompok dan juga anggotanya. Kalian tuliskan kelompok kalian tadi yang berisi bagi kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3 atau sampai kelompok 6 dan juga anggotanya. Jangan lupa kelas dan hari tanggal. Nah, di LKPD ini disajikan tujuan pembelajaran seperti yang sudah Bu Desi terangkan tadi. Nanti bisa kalian baca lagi. Kemudian petunjuk pengerjaannya. Nah, bagian lembaran ketiga ada orientasi masalah permasalahan yang ada di video tadi. Sudah Bu Desi putarkan dan sudah sedikit kita bahas. Nah, untuk lembar selanjutnya ini adalah permasalahan yang harus kalian selesaikan bersama anggota kelompok kalian. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, nanti kalian diskusikan, kalian jawab bersama. Begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kalau paham, silahkan kalian boleh berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Cari tempat duduknya bebas, boleh di kursi atau di bagian bawah. Yang penting enak untuk kelompok kalian melakukan diskusi. Kalau sudah siap, sudah menemukan tempat yang nyaman, salah satu anggota maju ke Bu Desi mengambil lembar LKPD. Kelompok 5 sudah ambil, kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 1. Oke, yuk silahkan saling berdiskusi. Jangan lupa untuk menuliskan anggota kelompok tadi, nama kelompok dan juga anggotanya. Ya. Kamu tadi kelompok berapa? 4. Ya, berarti tulis kelompok 4. Terus anggotanya dituliskan siapa saja. Oke, yuk, bagaimana? Bisa? Iya, kelompok berapa ini tadi? Kelompok 1 ya? Ya, berdiskusinya berkumpul baru di sini nomor 1. Salah satu di sini. Nah, jadi semua anggotanya bisa melihat isi dari LKPD. Ya, sudah dituliskan tadi? Oke, namanya sudah. Nah, sekarang yuk dibahas. Pertama, apa permasalahannya ini? Oke, yuk, apa tadi? Yuk, pikirkan dulu bersama anggota kelompoknya. Iya, kelompok sini bagaimana? Bisa?
Oh, bisa yuk segera ditulis yuk. Yang di bawah bagaimana? Oke, pokoknya sekarang sudah membaca ini. Kelas 3 dan 4 waktunya istirahat. Kalau Lalu mau kelas 3 dan 4 waktunya istirahat. saya tahu kunci baca waktunya sebenarnya. Rompati kopi. Permasalahannya di sini. Aliran Pertama ya salah empati. satu baca itu harus selesai. Aliran empati. Kejar empati. Juga bagasi. Ya, sebentar kalian. Oke, tuliskan langkah atau prosedur menabung subang. Pertama apa tadi? Nah, itu ditulis. Kemudian apa lagi? Bantu saya, bantu aja. Kelas 3. Pertama, ketiga. Ada tadi. Berapa selanjutnya? Ambil nomor Ria. Nah, itu yang ditulis. Kasih nomor yang tahu. Yang tadi berapa? Oke, yuk. Ditulis dulu ya. Oke, yuk. Kelompok sini tadi. Pertanyaan tentang apa? Jumlah empati. Nah, jadi kasih permasalahannya tiga. Pertama, yuk salah satu baca yang keras. Fa'il jari masih ada beberapa masalah dulu fa'il jari masih. Nah, oke, yang sudah dibahas sama tadi. Fa'il jari masih. Jangan tahu dulu. Kedua, mengaturnya bagaimana? Nah, mengatur pengaturnya. Terus itu mengisi. Kulit. Fa'il jari masih. Ya, situ tiga. Nomor tiga, yuk salah satu baca yang keras. Fa'il jari masih. Itu kalau mau ini dong, ngatur dong. Kalau mau bikin tayangan terakhir, video terakhir, membawa KTP orang tua. Apalagi selain KTP orang tua? Nah, itu dijawab. Yuk. Diskusi. Temannya saling membantu biar jawabannya semakin lengkap. Yuk, Selo juga ikut membantu. Oke, bisa? Nah,
diskusikan dengan anggota kelompok. Oke, kita anggota kelompok yang selesai sambil kita sama yang lain dulu ya. Ya iya, memang begitu namanya berdiskusi. Bantu ingat jawabannya biar jadi lengkap. Gimana Husin? Ya? Ya, sebentar lagi istirahat. Selesaikan dulu pekerjaannya. Gimana bisa? Bisa, oke, berarti. Ayo bisa bantu. Hah? Ayo bisa. Yang praktikal. Ayo, promosinya beda, sudah selesai ya. Gimana? Ya? Masih bosan? Ya. Gimana Husin? Kelompoknya sudah selesai belum? Belum. Mau tanya enggak? Ada yang bingung? Hah? Bisa menjawabnya? Bisa, oke. Segera diisi sama siapa? Boleh bertanya. Kelompok mana sudah selesai ya tadi? 5 menit lagi. Gimana Hasan? Tanya Pak. Ini tanggal 12. 5 menit lagi. Kita selesaikan diskusi kita. Nanti kita bahas. Dicocokkan atau didiskusikan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Boleh? Oke, sudah? Oke, yuk, kelompok satu sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, tinggal 2 kelompok lagi. 3 menit lagi ya. Oke, yuk. Semuanya masing-masing kelompok bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai berdiskusi, Desi minta untuk kembali ke tempat duduk. Yuk, silakan kembali ke tempat duduk, menghadapnya ke depan lagi. Yuk, silakan hasil diskusi kelompok atau RKPD-nya di bawah. Kemudian kalian silakan
kembali. Oke, yang izin tadi siapa? Z. Oke. Tidak apa-apa, sambil nunggu Z, kita mulai dulu. Nah, kalau apa juga ya, tidak apa-apa. Nah, 2 menit ya. Oke, sambil menunggu Z dan juga Aska pergi ke kamar mandi, kita lanjutkan dulu kegiatannya. Nah, diskusinya sudah selesai, masing-masing kelompok sudah mendapatkan jawaban dari LKPD ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Presentasi. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Nanti tugas teman-teman yang lain adalah menyimak dan memberi tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Oke, jadi silakan kalian sajikan hasil kerja kelompok kalian ke depan kelas. Jadi biar semua teman-temannya bisa mendengarkan. Yuk, kelompok berapa yang berani tampil duluan? Iya, acung tangan semuanya. Sudah siap? Siap sekali. Kelompok berapa sayang? Kelompok 1. Oke, yuk kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1, teman-teman yang lain memperhatikan juga. Nah, kita dengarkan jawaban dari kelompok 1. Oke, yuk tidak semua sendiri ya. Perhatikan dulu semuanya. Sudah siap kelompok 1? Sudah. Oke, Bu Desi hitung sampai ketika nanti kalian mulai. Oke? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 Wilayah dan berkali saya pertama dari kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan ya. Jawaban kelompok kami adalah pertama, mengambil nama antrian. Kedua, mengisi formulir. Ketiga, memenuhi formulir pelajaran paragraf 6.1. Satu, dua, diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Apa yang bermanfaat dari kami? Satu, selamat dari pertunjukan. Dua, coba sampai tiga, selamat dari bersama. 4. Mendapatkan 9 kali. 5. Menerima uang atau memberikan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk semuanya kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 karena sudah berani untuk menampilkan hasil kerja kelompoknya dan menampilkannya dengan sangat baik. Yuk boleh kembali. Zahir, besok kalau presentasi suaranya lebih keras lagi ya. Oke, yuk. Lanjut. Siapa lagi kelompok berapa yang berani tampil? Oke, kelompok berapa? Kelompok mana? Oke, ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 masuk ke depan. Nanti suaranya lebih keras lagi ya. Siap? Oke, siap. Kelompok 3 bagaimana?
Aman.
Demikian seperti kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok menyelesaikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, yuk. Satu lagi. Oke, yuk. Presentasi terakhir yuk untuk kelompok sini. Kelompok berapa ini? 4. Yuk, kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Suaranya yang keras, yang semangat. Oke, bisa? 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 Bisa. Lihat agak sedikit. Yang bagus. Oke, bagus. Ya, hitungan ketiga. Suaranya yang keras. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan kita masih bisa berenang. Yusuf, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Untuk menuliskan nama atau kelompok tersebut, mengaku juga mengambil nomor antrian. Ingat adalah mengisi nama dan uang yang akan mengisi belanja sama mengasih kartu. Untuk nomor 2, diskusikan dengan anggota kelompok kalian apa saja manfaat dari mengaku juga. Kelompok kami adalah aman dari pencurian, aman dari kebakaran, dan tidak kehilangan dan hemat.
Desi bagikan satu-satu untuk kalian. Yuk, yang sudah dapat beri identitas dulu. Oke, semua sudah dapat? Sudah, silakan diisi identitasnya. Kemudian kalian boleh mulai mengerjakan. Waktu mengerjakannya adalah 5 menit. Muhammad Umar 2, Muhammad Umar 2, rumahnya pasangan. Muhammad Umar 2. Kemudian untuk semua siswa kelas 1 dan 2 waktunya masuk kelas untuk kelas 1 dan 2 istirahat sudah selesai. Waktunya masuk kelas mengikuti kelas yang selanjutnya. Baiklah, jangan lupa buku makanannya, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa sampahnya, buku makanannya dibuang ke tempat sampah. Nanti semua jawab sudah selesai ya. Oke, anak-anak, bagaimana sudah selesai? Sudah. Ini sih minta bantuan Zen. Yuk, dikumpulkan. Ambil temannya, dijadikan satu, dikumpulkan ke jam Desi.
Iya, aman dari kebakaran, mendapatkan manfaat. Oke, semua yang disampaikan adalah manfaat menabung di bank. Selain itu apa lagi? Oke, cara membuat rekening di bank. Nah, pada intinya hari ini kita belajarnya adalah tentang teks prosedur. Betul? Oke, yuk coba Husin bacakan apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Oke, bagus. Nah, itu adalah teks prosedur. Kemudian ciri-ciri teks prosedur itu apa saja, Yusuf? Tujuan yang ingin dicapai, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, berisi langkah-langkah yang berikut, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan langkah.